Kami masih berdiskusi bersama Guntur Romli dari PDI Perjuangan, kemudian Immanuel Ebenezer dari Partai Gerindra, dan Burhanuddin Muhtadi dari Indikator Politik Indonesia. Atas pernyataan Pak Prabowo tadi katanya akan ada satu partai lagi yang masuk koalisi pemerintahan, Bang Noel. Jadi ini ditujukan ke PDI Perjuangan? Ya, ke siapapun ya, ke semua komponen anak bangsa yang punya kepentingan untuk membangun bangsa ini lebih maju, lebih baik. Entah itu PDIP, entah siapa. Ini karena karakter Pak Prabowo kan selalu merangkul semua. Karena dia sadar diri bahwa bangsa ini harus sama-sama dibangunnya. Kemudian nanti harus ada yang mengontrol kekuasaan, itu wajib agar apa? Demokrasi kita tidak ugal-ugalan gitu loh. Jadi saya rasa pilihan yang terbaik adalah menjaga Republik harus bersama, tidak bisa Seberapa tidak. besar sebetulnya harapan agar PDI Perjuangan mau gabung ke pemerintahan berikutnya, Bang Noel? Ya sangat besar lah ya, apalagi kita lihat hubungan Prabowo dan Bu Mega ini kan seperti hubungan adik kakak. Itu orang sudah tahu lah sejarahnya, nggak ada yang bisa nutup-nutupin lah. Mau seapapun nggak mungkin bisa ini antara adik dan kakak kok, antara Prabowo dan Bu Mega. Susah sekali untuk coba memeta konflik antara kedua tokoh ini. Makanya sampai sekarang ini Pak Prabowo sangat menghormati Bu Mega sebagai tokoh, kemudian seorang pimpinan partai yang sampai detik ini ya kita lihat lah ya, hubungannya bagus sekali. Kan sebetulnya hanya publik kan tidak tahu, kemudian media juga tidak tahu bahwa Bu Mega dan Pak Prabowo itu kan berkali-kali pertemuan. Oke. Gitu. Pasti mereka akan bicarakan hal-hal yang sifatnya pasti ideologis. Tidak mungkin mereka bicara tentang kekuasaan ANSI atau say hello, apa kabar Bu Mega, apa kabar Pak Baik. Prabowo, tidak. Tapi Oke. dua tokoh ini pasti bicara tentang langkah-langkah bangsa ini ke depan, apa yang harus dilakukan, lantas kontribusi PDIP seperti apa, lantas secara ideologis mau seperti apa juga. Karena biar gimana pun Baik. seorang Prabowo itu sosok yang satria lah. Dia Oke. tidak mau, apalagi Pak Prabowo kan dinarasikan selama ini Oke. orang yang gimana apa. Nah itulah sosok negarawan. Kita sudah menemukan sosok negarawan ke depan ini Pak Prabowo. Oke, jadi kalau Mas Guntur ngeresponnya gimana tuh? Ada harapankah kemudian untuk bisa bergabung ke pemerintahan Prabowo ke depan? Ya, Mas, kami tidak mau GR dulu ya. Apakah ucapan itu disampaikan ke PDI Perjuangan? Kalau memang benar, kami menghormati ajakan itu. Tapi keputusan bergabung atau tidak itu belum diputuskan. Itu haknya Ketua Umum Ibu Megawati. Dan biasanya juga kalau keputusan soal masuk dalam pemerintahan dan tidak, biasanya diputuskan juga dalam Kongres. Yang penting menurut kami adalah bagaimana kita menjaga kualitas demokrasi saat ini. Salah satu hasil dari Rakernas kelima kemarin bulan Mei itu adalah tanggung jawab PDI Perjuangan untuk menjaga kualitas demokrasi dalam arti ada check and balances. Jadi tidak boleh semuanya masuk dalam pemerintahan tanpa pengawasan. Misalnya dalam analogi yang sederhana, kita ingin membangun sebuah bangunan, jangan semuanya jadi tukang yang bekerja untuk membangun. Harus ada yang mengawasi, harus ada yang jadi mandor, harus ada yang menjadi pengawas. Nah, dalam konteks saat inilah bahwa PDI Perjuangan lebih melihat kepada soal menjaga kualitas demokrasi. Sehingga ada komitmen bahwa PDI Perjuangan akan tetap berada oposisi di luar pemerintahan, Mas Guntur? Itu belum diputuskan, Mas. Belum diputuskan apakah mau di luar. Kita kan nggak mau pakai istilah oposisi atau non-oposisi ya. Dalam sistem kenegaraan kita yang juga disampaikan oleh Ibu Mega, ini kan soal di dalam atau di dalam pemerintah, di luar atau di dalam pemerintahan. Nah itu belum diputuskan. Itu haknya Ketua Umum untuk memutuskan apakah nanti PDI Perjuangan itu akan mengirim menteri misalnya ke kabinet atau tetap berada di luar pemerintahan. Kita menjaga, mengawasi melalui parlemen, melalui DPR. Dan biasanya sampaikan tadi, keputusan penting seperti itu biasanya diputuskan dalam Kongres yang akan datang pada tahun depan. Disitulah posisi PDI Perjuangan akan ditetapkan. Apakah di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Tapi kalau dari hasil Rakernas, kita ingin menjaga kualitas demokrasi dengan tetap ada check and balances. Karena berbahaya suatu pemerintahan kalau tidak ada yang mengawasi. Oke, kalau Mas Burhan menangkap dua pernyataan tadi dari Bang Noel dan juga Mas Guntur, nih peluangnya PDIP akan tetap stay oposisi atau di luar pemerintahan, atau ada peluang untuk bergabung ke pemerintahnya Pak Prabowo? Menurut saya sih masih ada peluang ya buat PDI Perjuangan untuk masuk ke dalam, dan itu bertemu dengan ambisi Pak Prabowo yang
cenderung pengen mengangkut seluruh kekuatan politik untuk masuk ke dalam pemerintahan. Nah, saya termasuk orang yang tidak setuju ya, dengan posisi Pak Prabowo untuk mengajak seluruh kekuatan bergabung. Karena sekarang saja dengan 8 partai yang lolos PT, itu hanya PD Perjuangan yang tinggal di luar. Kalau semua masuk ke dalam, itu ada banyak kerugian. Termasuk kerugian buat Pak Prabowo sendiri. Pertama adalah tidak adanya koreksi kebijakan, tidak adanya alternatif kebijakan. Dan karenanya kalau kita mengacu pada studi-studi, negara yang tidak ada kekuatan oposisinya itu cenderung kurang bagus performa ekonominya karena tidak ada koreksi. Jadi pengawasan itu penting dan salah satu ciri dari demokrasi yang terkonsolidasi adalah adanya kekuatan oposisi sebagai mekanisme checks and balance. Dan itu diperlukan bukan hanya untuk demokrasi tapi juga untuk Pak Prabowo. Bayangkan kalau misalnya semua kebijakan seia sekata tanpa ada koreksi, itu yang rugi Pak Prabowo dan rakyat karena rakyat tidak mendapatkan alternatif lain di luar dari apa yang disodorkan pemerintah. Jadi saya berharap betul PD Perjuangan komit ya dengan positioning saat ini, bahkan kalau perlu ada tambahan kekuatan oposisi yang lain. Kalau sekarang 8 partai, 7 masuk ke dalam. Tapi masih ada peluang kah untuk itu? Sekarang kan sudah terjadi, Pak Prabowo menyebut oposisi budaya barat. Padahal kita tahu Gerindra 2009 sampai 2019 kan berada di luar tuh. Jadi dalam pengertian Gerindra pernah mempraktekkan sebagai kekuatan penyeimbang yang baik buat demokrasi. Dan itu sukses membuat satu performa Pak SBY relatif baik dari sisi ekonomi, termasuk performa Pak Jokowi periode pertama. Itu juga bagus. Karena salah satunya kritik yang cukup baik dari kekuatan oposisi. Nah, ini perlu dilanjutkan. Jadi jangan semuanya diangkut ke dalam. Jadi ini poin saya yang menurut saya perlu dipikirkan karena terus terang Pak Prabowo punya semacam pemikiran sebaiknya semua ke dalam. Nah, pertanyaan yang paling krusial adalah soal power sharingnya nanti gimana kalau semuanya berada di dalam. Apakah jumlah menterinya mau ditambah sampai 100? Ini kan hal-hal yang justru akan bisa menambah komplikasi ya terkait dengan pembagian kekuasaan. Sehingga Anda menangkapnya bahwa pencalonan untuk pilkada ini, terutama pilkada Jakarta ini, Mas Burhan, ada faktor eksternal juga yang dipikirkan matang-matang oleh PDI Perjuangan? Nah, saya tidak bisa menyalahkan ya kalau misalnya ada yang mengait-ngaitkan ke sana. Karena Mas Pram ini kan figur yang bisa diterima oleh banyak kalangan. Bisa diterima oleh Pak Jokowi, bisa diterima oleh Pak Prabowo, dimanapun keduanya tokoh yang sama-sama berada di dalam kabinet. Jadi majunya Mas Pram itu tidak memberikan semacam sinyal ancaman. Nah, ini yang mungkin dipikirkan juga oleh Ibu Mega. Kenapa Mas Pram yang dipilih sebagai jalan tengah, bukan Mas Anies atau juga bukan Pak Ahok. Tetapi poin saya, 100% keputusan Mas Pram itu bukan ditentukan oleh Pak Prabowo, bukan oleh Pak Jokowi, tetapi oleh Ibu Mega. Bahwa Mas Pram bisa menjadi jalan tengah, yaitu bonus menurut saya. Tadi ada mau ditambahkan, Mas Guntur? Jangan lupa ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahannya Pak SBY, sekjennya adalah Mas Pramono Anung. Jadi ini orang bisa di semua tempat. Mau jadi di luar kabinet, jadi oposisi oke, tetap komunikasi yang baik. Mau di dalam kabinet juga oke. Jadi dua peran itu benar-benar bisa dimaksimalkan oleh sosok Mas Pram. Kalau kita melihat rekam jejaknya Mas Pramono Anung. Jadi beliau bisa saja bisa tetap berada di luar pemerintahan dengan sebagai gubernur kalau ditakdirkan oleh Tuhan dengan tetap menjaga komunikasi yang baik. Karena rekam jejaknya Mas Pram ya seperti itu. Tidak bisa dianggap bahwa beliau adalah seorang misalnya pragmatis kemudian ingin sebagai jembatan dengan pemerintah selanjutnya. Tidak. Karena rekam jejak beliau adalah sekjen PDI Perjuangan ketika berada di luar kabinetnya SBY pada waktu itu. Tapi gini juga Mas Guntur, ada pandangan juga nih dengan dipilihnya Pak Pramono di Pilkada Jakarta di momen-momen terakhir. Ada yang melihat bahwa PDIP ini tampaknya lagi mematangkan strategi politik jangka panjang termasuk mengamankan posisi partai di DPR RI yang menang pemilihan legislatif agar tetap berada di posisi ketua DPR. Salah nggak kalau ada yang menilai demikian? Ya, kesan itu memang ada, Mas. Dan ini yang menarik bagi saya, karena saking banyaknya asumsi-asumsi sangkaan kepada Mas Pramono Anung. Sekarang kan Mas Pramono ini kan menjadi media darling, malah semakin lama semakin dibahas.
Ya mohon maaf, Mas RK malah anyep ya kan nggak dibahas di media. Ya mungkin karena asumsi-asumsi itu, tapi seperti yang disampaikan oleh juga dari Mas Burhan tadi dan juga disampaikan oleh Mas Pram sendiri bahwa pilihan beliau kepada Mas Pram adalah 1000% dari Ibu Mega. Kalau ditanya alasan apa yang paling benar, ya menurut saya ya yang paling mengerti adalah Ibu Mega. Tidak ada soal asumsi-asumsi yang belakangan itu mulai muncul, tapi untuk menjadi media darling dibahas media oke lah, tidak masalah gitu loh. Oke. Apalagi Bang Noel karena kan beberapa waktu ke belakang ini juga kencang tersiar kabar ada upaya untuk revisi Undang-Undang MD3. Kalau Anda menangkap ada pandangan seperti itu gimana dari Kim atau dari Gerindra melihat itu? Ya kalau pandangan kan nggak ada yang bisa menyalahkan. Nah, ya pandangan orang kan punya hak untuk menyampaikan pandangannya. Siapa yang bisa membatasi pandangan yang spekulatif di luar? Kalau kita Gerindra tetap pada fokus menjaga pemerintahan Prabowo Gibran ke depan agar lebih berjalan dengan baik ya. Kita tetap tidak mau ada hal-hal yang tidak terlalu substantif ya dalam menjalankan pemerintahannya, karena kita bicara tentang kualitas pemerintahan ke depan berbasis kerakyatan itu. Soal kemudian ada peran, ini kan bukan soal berbagi kekuasaan atau sharing power, tapi ini bagaimana kita mengambil peran masing-masing. Kemudian PDIP mengambil peran untuk di luar untuk menjaga demokrasi, itu bagus. Kita senang sekali karena demokrasi tanpa ada sebuah pengawasan ya ini kita khawatirkan ugal-ugalan nanti pemerintahnya dan kecenderungan bisa otoriter, diktator dan sebagainya itu bisa terulang kembali. Nah kita berharap peran itu bisa diambil oleh PDIP. Walaupun kita berharap juga agar PDIP bisa berkontribusi dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Peran ini yang paling penting. Peran itu kan nggak mesti harus di dalam pemerintahan. Beroposisi atau tidak beroposisi sama berkualitasnya kok. Nggak ada yang salah dalam membangun peran dalam menjaga demokrasi ke depan. Oke, singkat saja Mas Burhan, atas ada pandangan seperti ini wajar atau tidak dan kemungkinannya gimana? Iya, wajar ya, dan karenanya dalam sebuah pidato kan Ibu Mega mengatakan bahwa PDI Perjuangan tidak bisa bukan tegak lurus ya, lurus saja dalam melakukan manuver politik, karena kalau misalnya terlalu memakai kacamata kuda, dalam posisi di mana PDI Perjuangan hanya sendirian di luar, itu bisa dikeroyok kan. Dan kemungkinan perubahan Undang-Undang MD3 besar sekali. Karena Kiples menguasai sekian puluh % kekuatan di parlemen. Dan perubahan itu sangat dimungkinkan. Kemarin saja kalau kita mengacu pada revisi Undang-Undang Pilkada kan nyaris saja itu gol. Nah hanya kekuatan civil society yang membuat DPR akhirnya gagal karena PDI Perjuangan hanya sendirian di balik. Jadi poin saya perubahan Undang-Undang MD3 yang mengubah kemenangan buat partai yang lolos di Pileg sebagai nomor 1 untuk secara otomatis mendapatkan posisi ketua DPR itu secepat kilat bisa dirubah. Kalau konstelasi politik itu betul-betul mengcornering PDI Perjuangan dan karenanya PDI Perjuangan mencoba bermain cantik kan. Salah satunya ya mungkin dengan memunculkan Mas Pram, tokoh yang relatif bisa diterima oleh Pak Jokowi maupun Prabowo Gibran. Oke, Mas Guntur Romli, Bang Immanuel Ebenezer, Mas Burhanuddin Muhtadi, terima kasih banyak sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Terima kasih.